Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Tri. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Menentukan hasil penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama, dan 2. Menentukan hasil penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Sekarang kita ingat kembali apakah pecahan itu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu membeli 1 loyang pizza, kemudian ibu memotong pizza tersebut menjadi 6 potong atau 6 bagian. Lalu ibu memberikannya kepada Budi sebanyak 3 potong, sehingga Budi menerima sebanyak 3/6 bagian. 3 ini adalah potongan yang diterima Budi dan 6 adalah potongan keseluruhan dari pizza yang ada. Lalu ibu memberikannya kepada Wati sebanyak 2 potong, sehingga Wati memperoleh 2/6 bagian. Karena 3 potong sudah diberikan kepada Budi dan 2 potong diberikan kepada Wati, lalu ibu menyimpan sisanya yang sebanyak 1 potong atau 1/6 bagian. Jadi 3/6, 2/6, dan 1/6 ini disebut pecahan. Sedangkan 3, 2, dan 1 disebut pembilang. Dan 6, angka 6 yang di bagian bawahnya ini disebut penyebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. Baik, sekarang kita akan coba untuk melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap. Jadi bentuknya A per B ditambah C per B. Nah, B ini adalah penyebut ya. Nah, sama dengan A ditambah C. Jadi pembilangnya dijumlahkan, namun penyebutnya tetap dengan syarat B tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. 1/8 ditambah 3/8 sama dengan titik. Untuk menyelesaikannya, kita jumlahkan pembilang dengan pembilang per penyebutnya tetap. Jadi 1 ditambah 3/8 sama dengan 4/8. Lalu kita sederhanakan. Karena 4/8 ini sama-sama bisa dibagi 4, jadi 4 dibagi 4, 8 dibagi 4, yaitu hasilnya 1/2. Contoh selanjutnya, contoh kedua, 1/2 ditambah 3 1/2 sama dengan titik. Kita lihat bentuk pecahannya adalah pecahan campuran. Jadi untuk penyelesaikannya ada 2 cara. Cara pertama, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara untuk yang 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 jadi 3 sama dengan 3/2. Kemudian 3 1/2, 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7, jadi 7/2. Karena bentuknya sudah menjadi pecahan biasa dan penyebutnya sama, jadi kita jumlahkan pembilangnya saja per penyebut. 3 ditambah 7/2 sama dengan 3 ditambah 7 10, pernya tetap 2. 10/2 atau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan dengan cara 2 ini kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan ini 1/2 dengan 1/2. Bilangan bulatnya 1 dan 3. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 1/2 nih ya, ditambah 1/2. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Pembilang ditambah pembilang, 1 ditambah 1 sama dengan 2 per penyebut 2. 2/2 sama dengan 1, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kita lihat dengan cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang kalian anggap paling mudah. Kemudian kita akan coba untuk melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama ini, kedua penyebut pecahan harus disamakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. 1/8 ditambah 3/4 sama dengan titik. Nah, untuk menyelesaikannya kita samakan lebih dahulu penyebutnya. 8 dan 4 ini kita samakan dengan mencari KPK-nya, yaitu KPK 8 dan 4 adalah 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1 dikalikan 1 sama dengan 1. 8 dibagi 4
Hasilnya 2 dikalikan 3 sama dengan 6 ya. Jadi kita jumlahkan sekarang karena sudah sama penyebutnya. Jadi 1 ditambah 6 per 8, yaitu hasilnya 7 per 8. Contoh 2, 3 per 4 ditambah 3 per 5 sama dengan titik. Untuk penyelesaikannya sama ya, kita ubah dulu penyebutnya ini 4 dan 5. Kita cari KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5, dikali 3 hasilnya 15. Lalu sama yang kedua, 20 dibagi 5 hasilnya 4, dikali 3 12. Karena sudah memperoleh pecahan dengan penyebut sama, kita hanya butuh untuk menjumlahkan pembilangnya. Jadi 15 ditambah 12 per 20 hasilnya adalah 27 per 20. Lalu kita bisa sederhanakan dengan cara 27 per 20. 27 dibagi 20 hasilnya 1, sisanya 7, pernya tetap 20. Jadi 7 per 20. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.